Rangkuman materi, pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 15. Pertemuan 1 disajikan kontrak dan orientasi terhadap perkuliahan yang bertujuan untuk mengetahui tujuan mata kuliah, materi mata kuliah, strategi perkuliahan, sumber belajar, evaluasi perkuliahan, tugas dan tagihan mata kuliah, kemudian kontrak perkuliahan. Selanjutnya, materi pada pertemuan kedua adalah konsep linguistik dan sosial linguistik. Yang pertama, hakikat linguistik. Linguistik merupakan ilmu pengetahuan yang melibatkan dirinya dengan bahasa sebagai objek penelitian linguistik tersebut. Keberadaan struktur kebahasaan dapat ditinjau secara historis dan memberikan tempat yang spesifik, terisolasi, dan tersendiri. Di antara unsur-unsur masyarakat yang lainnya, hal yang membuat ilmu linguistik penting adalah untuk mengembangkan suatu disiplin ilmu yang baru, membentuk aspek yang baru dari kehidupan berbahasa suatu masyarakat atau suatu kelompok masyarakat yang berbeda. Yang kedua adalah sosiolinguistik sebagai kajian interdisipliner. Sosiolinguistik sendiri merupakan ilmu yang bersifat interdisipliner atau gabungan dua disiplin ilmu, yaitu sosiologi dan linguistik. Sebagai ilmu yang bersifat interdisipliner, sosiolinguistik berusaha menjelaskan kemampuan manusia dalam menggunakan aturan-aturan berbahasa secara tepat dalam situasi-situasi yang bervariasi. Yang ketiga, sosiolinguistik sebagai linguistik terapan. Sosiolinguistik dapat dikatakan sebagai linguistik terapan karena kajian sosiolinguistik tidak hanya dari struktur internal saja, melainkan telaah dari struktur eksternal. Salah satu di antaranya digunakan sebagai landasan pengembangan praktek pengajaran bahasa. Pada pertemuan ketiga, materinya adalah hubungan antara bahasa dan masyarakat. Yang pertama, bahasa dalam kajian linguistik dan sosiolinguistik. Linguistik merupakan bidang ilmu yang mempelajari bahasa atau bidang ilmu yang mengambil bahasa itu sendiri sebagai bahannya. Sedangkan sosiolinguistik adalah ilmu yang mengkaji hubungan bahasa dan masyarakat dengan mengaitkan dua bidang yang dikaji secara terpisah. Yang kedua, pengertian masyarakat dalam kajian sosiolinguistik. Menurut Fishman, 1976 menyatakan bahwa masyarakat adalah suatu masyarakat yang anggotanya setidaknya mengenal satu variasi bahasa beserta norma-norma yang sesuai dengan penggunaannya. Yang ketiga, hubungan antara bahasa dengan masyarakat. Bahasa adalah pusat interaksi sosial di setiap masyarakat. Bahasa dan interaksi memiliki hubungan timbal balik. Bahasa membentuk interaksi sosial dan interaksi sosial membentuk bahasa. Yang keempat adalah sosiolinguistik dan sosiologi bahasa. Sosiolinguistik merupakan studi tentang bahasa dalam kaitannya dengan faktor-faktor sosial, termasuk perbedaan wilayah, kelas, dialog, dan jenis kelamin. Pertemuan ketiga, materinya adalah kontak bahasa dan diklosia. Yang pertama, pengertian kontak bahasa. Kontak bahasa adalah peristiwa penggunaan lebih dari satu bahasa dalam tempat dan waktu yang sama. Kontak bahasa tidak menuntut penutur untuk berbicara dengan lancar sebagai dwibahasawan atau multibahasawan. Namun terjadinya komunikasi antara dua penutur bahasa yang berbeda pun sudah dapat dikategorikan sebagai peristiwa kontak bahasa. Yang kedua, kontak bahasa dan kebudayaan. Menurut Coetzee-Dindingrat, sebagaimana dikutip dalam Abdul Chair dan Leoni, bahwa bahasa adalah bagian dari kebudayaan. Jadi, hubungan kontak bahasa dan kebudayaan merupakan hubungan yang subordinatif, di mana bahasa berada di bawah lingkup kebudayaan. Namun, pendapat lain ada yang mengatakan bahwa bahasa dan kebudayaan mempunyai hubungan yang koordinatif, yakni hubungan yang sederajat yang kedudukannya sama tinggi. Hubungan antara bahasa dan budaya. Produk budaya memakai bahasa. Jalan pikiran dan kebudayaan suatu masyarakat ditentukan atau dipengaruhi oleh struktur bahasanya tersebut. Yang ketiga, kontak bahasa, kontak kebudayaan, dan kontak pengembangan identitas budaya. Identitas adalah jati diri yang dimiliki oleh seseorang yang ia peroleh sejak lahir
hingga melalui proses interaksi yang dilakukan setiap hari dalam kehidupannya dan kemudian membentuk pola pikir yang dimodifikasikan tentang orang tersebut. Sedangkan budaya merupakan cara hidup dan berkembang yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi di daerah tertentu. Maka disimpulkan bahwa identitas budaya merupakan suatu karakter khusus yang dimiliki dan melekat dalam suatu kebudayaan tersebut, sehingga bisa dibedakan antara budaya yang satu dengan kebudayaan yang lainnya. Yang keempat, kontak bahasa dan diklosia. Diklosia untuk menyatakan suatu masyarakat di mana terdapat dua variasi dari satu bahasa yang hidup berdampingan dan masing-masing mempunyai peranannya tertentu. Diklosia diidentikan dengan keadaan bahasa yang menunjukkan adanya pemakaian bahasa yang tinggi dan rendah dalam suatu masyarakat tutur. Hampir setiap bahasa di dunia ini memiliki bentuk tertentu untuk mengungkapkan rasa hormat, tetapi tidak banyak yang memiliki bentuk sekompleks dari serumit kelima bahasa yang ada di Indonesia, yaitu bahasa Jawa, bahasa Bali, bahasa Sunda, bahasa Madura, dan bahasa Sasak. Pertemuan yang kelima, materinya adalah kedwibahasaan. Yang pertama, hakikat kedwibahasaan. Kedwibahasaan merupakan hal yang berhubungan dengan pemakaian dua bahasa oleh seseorang penutur dalam aktivitasnya sehari-hari. Kedwibahasaan ini timbul akibat adanya bentuk bahasa, sesuai dengan pendapat dari Weinreich yang menjelaskan bahwa kontak bahasa dapat terjadi apabila dua bahasa atau lebih dipakai secara bergantian, sehingga dapat menimbulkan kedwibahasaan. Kedwibahasaan ini juga berkaitan dengan kontak bahasa, karena kedwibahasaan merupakan pemakaian dua bahasa yang dilakukan oleh penutur secara bergantian dalam melakukan kontak sosial. Yang kedua, keterkaitan kedwibahasaan dengan kontak bahasa. Kedwibahasaan berhubungan dengan kontak bahasa karena kedwibahasaan adalah pemakaian dua bahasa yang dilakukan oleh penutur secara bergantian di dalam melakukan kontak sosial. Dalam hal ini, kedwibahasaan tidak harus menguasai dua bahasa secara aktif, tetapi dapat pula secara pasif. Disimpulkan bahwa kedwibahasaan terjadi sebagai akibat dari adanya kontak bahasa. Yang ketiga, tingkat kedwibahasaan. Tingkat kedwibahasaan adalah penguasaan bahasa oleh seseorang atau tingkat penguasaan suatu bahasa. Maksudnya, sejauh mana seorang itu mampu menjadi seseorang dwibahasawan atau sejauh manakah seseorang itu mampu menjadi seseorang dwibahasawan. Berdasarkan hakikat tanda dalam kontak bahasa, maka dikategorikan bahwa kedwibahasaan terdiri dari tiga. Yang pertama, koordinatif, kedwibahasaan majemuk, dan kedwibahasaan subordinatif. Yang keempat adalah efek kedwibahasaan. Efek dari kedwibahasaan, dwibahasawan sebagai seseorang yang aktif terlibat dengan penggunaan dua bahasa tentu tidak terlepas dari akibat bilingualisme atau kedwibahasawan. Salah satu akibatnya adalah dwibahasawan ada kalanya melakukan tumpang tindih antara kedua sistem bahasa yang dipakainya atau menggunakan unsur-unsur dari bahasa yang satu. Sedangkan efek negatif yang ditimbulkan dari kedwibahasaan ini adalah terhadap anak yang mempelajari dua bahasa sekaligus, maka anak tersebut tidak akan dapat menguasai dua bahasa itu dengan baik sama sekali. Selanjutnya kita masuk pada pertemuan yang keenam, kedwibahasaan materi lanjutan, yang terdiri dari yang pertama, keterkaitan antara kedwibahasaan dengan kontak bahasa. Keterkaitan antara kedwibahasaan dengan kontak bahasa adalah kedwibahasaan timbul akibat adanya kontak bahasa. Kontak bahasa terjadi jika dua bahasa atau lebih dipakai secara bergantian, sehingga mengakibatkan terjadinya transfer atau pemindahan atau peminjaman unsur dari bahasa yang satu dengan bahasa yang lainnya. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya kedwibahasaan. Yang kedua, pengukuran tingkat kedwibahasaan. Pengukuran tingkat kedwibahasaan dapat dilakukan dengan cara yang pertama, menghitung jumlah tanggapan terhadap rangsangan B1, yang kedua menghitung jumlah tanggapan dalam rangsangan B2 terhadap B1, menghitung perbedaan total antara B1 dan B2, menghitung jumlah tanggapan dalam B1 terhadap rangsangan B2,
menghitung jumlah tanggapan B2 terhadap rangsangan dalam B2, menghitung jumlah tanggapan dalam B1 terhadap rangsangan dalam B2, menghitung tanggapan B2 terhadap rangsangan dalam B1, menghitung jumlah tanggapan B1 terhadap rangsangan dalam B2, selanjutnya menghitung tanggapan dua bahasa terhadap rangsangan B1 dan B2. Yang terakhir, menyatakan hasil dalam bentuk persentase. Selanjutnya, pertemuan ke-7 dengan materi intervensi dan integrasi bahasa. Yang pertama, pengertian interferensi. Interferensi merupakan topik dalam sosiolinguistik yang terjadi sebagai akibat dari pemakaian dua bahasa atau lebih secara bergantian oleh seseorang dwibahasawan. Dwibahasawan merupakan penutur yang mengenal lebih dari satu bahasa. Istilah interferensi pertama digunakan oleh Weinreich untuk menyebut adanya perubahan sistem suatu bahasa sehubungan dengan adanya penuturan bahasa tersebut dengan unsur-unsur bahasa lain yang dilakukan oleh penutur yang bilingual. Yang kedua, tataran interferensi. Interferensi terdiri atas 4 macam tataran. Yang pertama, interferensi fonologi yang terjadi saat penutur melafalkan atau menyisipkan bunyi dari bahasa ke bahasa lama ke dalam bahasa penerima. Yang kedua, interferensi morfologi merupakan pembentukan kata bahasa Indonesia menyerap imbuhan dari bahasa lain. Kondisi ini terjadi akibat kontak bahasa dalam diri penutur. Yang ketiga, interferensi sintaksis yang terjadi akibat penggunaan unsur bahasa lain ke dalam pembentukan kalimat dalam bahasa Indonesia. Yang keempat, interferensi semantis yang terjadi pada tataran makna di mana dapat dibagi lagi menjadi interferensi ekspansif dan interferensi aditif. Hal ini menyerap konsep kultural berserta namanya dari bahasa lain. Selanjutnya, tataran inferensi. Selanjutnya adalah interferensi bahasa dalam pandangan psikologi behavioral. Menurut teori belajar behavioris, kebiasaan lama masuk ke dalam cara belajar kebiasaan baru. Alat-alat gramatikal yang telah terprogram pada akal budi seperti bahasa, pertama menginterferensi secara mudah pada pemerolehan bahasa kedua. Interferensi ini disebabkan oleh apa yang disebut dengan penalaran hambatan atau proof individuals yang dikaitkan oleh cara belajar sebelumnya yang menghalangi atau menghambat belajar kebiasaan baru. Yang keempat, interferensi bahasa dalam pandangan psikologi mentalistik. Kaum mentalistik berpendapat bahwa pemerolehan bahasa pada manusia tidak memandang penting pengaruh dari lingkungan sekitar. Yang terakhir, integritas bahasa. Integritas bahasa merupakan unsur-unsur bahasa lain yang digunakan dalam bahasa tertentu dan dianggap sebagai unsur-unsur warga bahasa tersebut. Tidak dianggap lagi sebagai unsur pinjaman atau pungutan. Contoh. Pertemuan ke-8 adalah interferensi dan integritas bahasa lanjutan. Uraian ini merupakan implikasi dari pengertian interferensi, tataran inferensi, interferensi bahasa dalam pandangan psikologi behavioral, interferensi bahasa dalam pandangan psikologi mentalistik, dan yang terakhir integritas bahasa. Interferensi tersebut merupakan kesulitan yang timbul di dalam proses penguasaan bahasa kedua dalam hal bunyi, kata, konstruksi, dan lainnya. Yang kedua, implementasi dari tataran interferensi. Tataran interferensi dapat terjadi apabila semua komponen pemeliharaannya, yaitu bidang tata bunyi, tata bentuk, tata kalimat, leksikal, dan semantik. Interferensi tersebut disebabkan oleh 3 faktor. Yang pertama faktor individu, yang kedua faktor kebahasaan, yang ketiga faktor non-kebahasaan. Yang ketiga ada interferensi bahasa dalam pandangan psikologi behavioral. Mengembangkan teori linguistik pedagogis linguistik terapan merupakan analisis konstitutif bahwa secara umum dapat dibedakan antara pengajuan anakon yang berhaluan karaf dan berhaluan lunak. Yang keempat, interferensi bahasa dalam pandangan psikologi mentalistik. Implementasinya adalah
Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, mempelajari tentang analisis kesalahan berbahasa yang dimana dalam pandangan psikologi mentalistik, interferensi dalam bahasa bukan disebabkan oleh pengaruh penguasaan bahasa ibu atau bahasa pertama saat seorang berbahasa lain. Interferensi ditetapkan atau ditempatkan sebagai suatu proses dalam pembelajaran. Yang terakhir, integritas bahasa. Implementasi atau implikasi integritas bahasa dalam pembelajaran bahasa adalah mempelajari proses penggunaan unsur-unsur pada bahasa lain dalam bahasa tertentu. Jadi sudah dianggap sebagai unsur kosakata di dalam bahasa Indonesia sendiri. Awal dilakukannya sejak secara audiodial. Selanjutnya pada pertemuan ke-9 yaitu ujian tengah semester. Selanjutnya kita masuk materi pertemuan yang ke-10. Materinya adalah variasi bahasa. Yang pertama, konsep dasar tentang variasi, ragam, langgam, laras, dan bahasa. Variasi merupakan wujud dari berbagai manifestasi bermasyarakat ataupun tak bersyarat, mencangkup variabel dan varian. Yang kedua adalah ragam. Ragam bahasa merupakan variasi bahasa yang menurut pemakaian yang berbeda-beda menuntut topik yang dibicarakan. Menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Yang ketiga, langgam. Langgam merupakan ragam bahasa dalam masyarakat Indonesia yang mengenal tata krama tertentu dalam berbahasa. Laras. Laras merupakan kesesuaian antara bahasa dan pemakainya. Setiap laras memiliki artinya sendiri dan gayanya sendiri. Bahasa merupakan sistem bunyi bermakna yang dipergunakan untuk berkomunikasi oleh kelompok manusia. Selanjutnya, sumber pencetus variasi bahasa. Abdul Chair berpendapat bahwa dalam hal variasi bahasa atau ragam bahasa terdapat dua pandangan. Pertama, variasi dilihat sebagai akibat adanya dilihat sebagai adanya keberagaman sesuai penutur bahasa. Kedua, variasi tersebut sudah ada untuk memenuhi fungsinya sebagai alat interaksi dalam kegiatan masyarakat yang beraneka ragam. Yang ketiga, kajian tentang variasi dalam linguistik umum dan interdisipliner keilmuan lainnya. Dalam linguistik umum juga diakui bahasa. Penyebab adanya variasi bahasa dalam pandangan linguistik dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu variasi internal dan variasi eksternal. Yang keempat, pengklasifikasian variasi bahasa. Yang pertama, variasi bahasa ditinjau dari variasi formalitas komunikasi yang terdiri dari ragam baku, ragam resmi, ragam usaha, ragam santai, dan ragam akrab. Kedua, variasi dari segi penutur. Terdiri atas 3, variasi bahasa idiolek, variasi bahasa dialek, variasi bahasa kronolog atau dialek temporal. Selanjutnya, variasi bahasa dari segi situasi berbahasa. Ada bahasa resmi atau dikenal juga dengan bahasa formal. Yang kedua ada bahasa informal, kemudian ada bahasa non-resmi atau dikenal juga dengan non-formal. Yang keempat ada variasi bahasa dari segi status bahasa yang terdiri atas 5 bagian: bahasa ibu, bahasa negara, bahasa daerah, bahasa pengantar, dan bahasa resmi. Terakhir, variasi bahasa dari segi sarana terdiri atas 2, yakni variasi bahasa lisan dan variasi bahasa tulis. Demikian pada pertemuan ke-10, kita lanjut pada pertemuan ke-11 dengan materi variasi bahasa lanjutan. Nah, pada variasi bahasa lanjutan ini merupakan implementasi dari konsep dasar atau dari materi yang sudah dijelaskan pada pertemuan yang ke-10. Implementasi dari variasi, ragam, langgam, laras, dan bahasa adalah masyarakat sebagai kumpulan manusia yang hidup secara bersama-sama, memiliki perbedaan sosial, situasi berbahasa, atau waktu, budaya, bahkan individualnya. Perbedaan terjadi dalam masyarakat itulah penyebab terbentuknya variasi bahasa. Ragam bahasa dapat terjadi yang disebabkan oleh siswa dan guru berada dalam lingkungan formal atau lingkungan sekolah, sehingga bahasa yang digunakan harus bahasa formal. Yang ketiga ada langgam bahasa. Langgam bahasa digunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia dan masyarakat mempunyai aturan sendiri-sendiri sesuai dengan tata krama, adat istiadat, kebahasaan di daerah tersebut.
kemudian laras bahasa. Pada saat digunakan sebagai alat komunikasi, bahasa masuk dalam berbagai laras sesuai dengan fungsi pemakaiannya. Kemudian kita masuk saja ke materi yang pertemuan 12 dengan materi sikap, pemilihan, dan pembakuan bahasa. Sikap bahasa merupakan dalam artian sempit, dalam artian luas dapat dijelaskan. Dalam artian sempit sendiri, sikap berbahasa ini dipandang sebagai suatu konsep yang bersifat satu dimensi. Sedangkan dalam artian luasnya, sikap berbahasa tersebut dipandang berkaitan dengan isi makna sikap atau tantangan tanggapan yang mungkin ada di samping segi evaluatif dari sikap tersebut. Jenis-jenis sikap bahasa terdiri dari bahasa positif, bahasa negatif. Yang kedua ada pemilihan bahasa. Pemilihan bahasa merupakan fenomena yang sering terjadi pada masa bakat multibahasa. 4 faktor utama yang mempengaruhi pemilihan bahasa dalam interaksi sosial adalah latar dan situasi interaksi, partisipan dalam interaksi, topik pembicaraan, dan fungsi interaksi. Yang ketiga, pembakuan bahasa. Pembakuan bahasa adalah pembakuan merupakan proses pemilihan ragam bahasa untuk dijadikan bahasa baku atau bahasa resmi kenegaraan. Usaha pembinaan dan pengembangannya dapat dilakukan terus-menerus. Pembakuan bahasa ini berfungsi sebagai efisiensi dan efektivitas komunikasi, integritas masyarakat budaya, dan pembinaan bahasa secara nasional. Kita beralih ke pertemuan 13 dengan materi sikap, pemilihan, dan pembakuan bahasa lanjutan. Ini merupakan implementasi dari materi yang sudah dijabarkan pada pertemuan yang ke-13. Kita lanjut pada pertemuan yang ke-14 dengan materi pendayagunaan sosiolinguistik dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama, pendayagunaan sosiolinguistik dalam metode pembelajaran bahasa beraliran behavioristik. Salah satu metode pembelajaran bahasa dilatari oleh psikologi behavioral adalah metode audiolingual. Pada tahun 1939, pemerintah Amerika Serikat mendirikan English Language Institute di University of Michigan dengan direktur utamanya adalah Charles. Institut ini membuka program pembelajaran bahasa Inggris bagi karyawan militer dan Amerika Serikat yang akan dikirim ke luar negeri. Landasan teori kebahasaan metode audiolingual ini adalah metode audiolingual diperoleh oleh kedua tokoh tersebut, yakni Charles dan Leonardo, untuk menghindari penyusunan metode pembelajaran bahasa sesuai konsep-konsep pemberian linguistik struktural. Kita selanjutnya nuansa sosiolinguistik dalam penerapan metode audiolingual. Metode audiolingual sendiri memanfaatkan butir-butir sosiolinguistik untuk memberikan dan mengubah bahasa siswa dari pengaruh bahasa atau bahasa ibu untuk keperluan pembelajaran. Dengan demikian guru dapat memahami aspek sosiolinguistik bahasa pertama sekaligus bahasa kedua dari siswa. Yang kedua adalah pendayagunaan sosiolinguistik dalam metode pembelajaran bahasa beraliran mentalistik. Salah satu metode pembelajaran bahasa yang didasarkan atas psikologi mentalistik adalah metode komunikatif yang dikenal juga sebagai mentalistik. Pendekatan itu didasarkan kepada transformasional yang diperoleh oleh Charles. Demikian materi pertemuan yang ke-14, kita lanjut materi pertemuan 15. Pada pertemuan 15 ini ditugaskan oleh dosen untuk merancang skenario pembelajaran bahasa yang bernuansa sosiolinguistik dengan memilih salah satu KD dalam pembelajaran bahasa Indonesia yang bernuansa sosiolinguistik dalam bentuk RPP 1 kali pertemuan. Tugas ini memuat pembukaan, isi, dan penutup menggunakan pendekatan saintifik, dan terakhir membuat komponen RPP lengkap mulai dari identitas mata pelajaran, SK, KD, indikator, dan tujuan, langkah-langkah pendekatan, metode, teknik, materi, dan evaluasi.
Baiklah, demikian ringkasan materi pertemuan 1 hingga pertemuan 15 yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.